Akhir-akhir ini teror munculnya pocong jadi-jadian merebak di sejumlah wilayah Indonesia. Tak hanya di Jakarta sebagai ibu kota negara, teror serupa bermunculan di berbagai wilayah di Kalimantan, Jawa Barat, dan Timur hingga Sumatera. Teror serupa mengingatkan publik akan kengerian teror kolor ijo pasca runtuhnya era Orde Baru sekitar tahun 2003 sampai tahun 2005 di wilayah Jabodetabek. Apa itu teror pocong? Disebut teror pocong karena ulah seseorang berkostum pocong berkeliaran terutama di malam hari untuk menakut-nakuti warga hingga menyebabkan kepanikan. Fenomena ini seringkali merupakan keisengan belaka, pembuatan konten media sosial, hingga diduga sebagai kamuflase modus kejahatan. Di mana saja teror pocong muncul, hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan serempak. Di Jakarta, fenomena pocong jadi-jadian beraksi di Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan viral di media sosial. Kanit Reskrim Polsek Koja AKP Henry Hartanto mengaku sudah memonitor laporan terkait pocong yang meresahkan di wilayah hukumnya. Namun setelah dilakukan pengecekan di lokasi tidak ditemukan pocong jadi-jadian tersebut. Purwakarta, Jawa Barat. Video yang diklaim memperlihatkan sosok pocong membawa senjata dan berkeliaran di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, viral di media sosial. Namun setelah dilakukan pengecekan langsung ke lapangan, polisi memastikan informasi tersebut adalah hoaks. Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Uyun Saepul Uyun menegaskan bahwa kabar mengenai teror pocong bersenjata itu tidak benar. Itu hoaks. Setelah adanya berita viral terkait pocong, sudah kami komunikasikan ke Polsek jajaran Polres Purwakarta serta desa-desa dan tidak ada kejadian tersebut, kata Uyun kepada tribunjabar.id, Jumat, tanggal 29 Mei tahun 2026. Bondowoso, Jawa Timur. Warga ketakutan dengan teror pocong di Dusun Poler, Desa Sumbertengah, Kecamatan Binakal, Bondowoso, Jawa Timur. Sejumlah warga heboh setelah rumahnya digedor orang tak dikenal pada Minggu, tanggal 24 Mei tahun 2026, dini hari. Salah satu warga, NZ, mengaku rumahnya digedor orang tak dikenal pada pukul 1.20 waktu Indonesia Barat sebanyak 4 kali. Saya hanya berdua dengan anak saya, jadi takut untuk keluar, katanya, dikutip dari tribunjatim.com. Tabalong, Kalimantan Selatan. Warga ketakutan isu pocong pakai senjata tajam ke rumah warga beredar di wilayah Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Informasi teror pocong membawa senjata tajam, sajam, ke rumah warga sempat beredar di beberapa grup WhatsApp di Kabupaten Tabalong. Bahkan di antaranya ada yang menyampaikan teror pocong ini sempat terjadi di wilayah Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalsel. Kasih Humas Polres Tabalong, Ibtu Heri Siswoyo, Jumat, tanggal 29 Mei tahun 2026, menegaskan informasi itu tidak benar. Depok, Jawa Barat. Foto dan video soal pocong yang dinarasikan meneror warga Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Berdasarkan informasi viral soal pocong lebih dulu muncul di wilayah Pasir Putih, Sawangan, Depok, pada April lalu. Pocong itu disebut berkeliling hingga pernah mendatangi warga. Beberapa warga mengklaim kesurupan usai pocong menghampirinya. Kalau terbukti ada pocong atau manusia seolah-olah menjadi pocong dengan membawa golok atau celurit, kami tindak lanjuti, kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi, Senin, tanggal 25 Mei tahun 2026. Batu Raja, Sumatera Selatan. Kapolres Ogan Komering Ulu, OKU, AKBP Endro Aribowo SIK MAP mengimbau masyarakat di wilayah hukum Polres OKU agar tidak ikut-ikutan membuat konten teror, pocong, yang belakangan viral di media sosial. Imbauan tersebut disampaikan menyusul beredarnya pesan berantai melalui WhatsApp dan media sosial yang menyebut adanya teror pocong di kawasan Air Pauh, Batu Raja, Jumat, tanggal 29 Mei tahun 2026, malam. Dalam pesan yang beredar,
Warga diminta meningkatkan kewaspadaan karena disebut ada sosok pocong yang terlihat berdiri di depan salah satu rumah warga di kawasan Gotong Royong, Tanjaptim, Jambi. Di Jambi, warga Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Tanjaptim diresahkan dengan isu kemunculan pocong. Dalam foto yang beredar di media sosial, terlihat sesosok putih diduga pocong di depan rumah warga. Terkait isu ini, pihak kepolisian memastikan kabar tersebut tidak benar alias hoaks. Kapolsek Muara Sabak Barat, Ibtu Nurhadi Sutrisno, mengatakan hingga saat ini tidak ditemukan bukti maupun kejadian yang mengarah pada isu teror pocong seperti yang ramai diperbincangkan masyarakat. Ciputat, Banten. Teror pocong yang viral di kawasan Ciputat Timur Provinsi Banten dalam beberapa hari belakangan meresahkan warga. Terkait hal tersebut, Polsek Ciputat Timur angkat bicara. Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik menegaskan informasi yang beredar di media sosial tersebut adalah hoaks. Bandung, Jawa Barat, sebuah informasi beredar di masyarakat mengenai dugaan teror pocong yang sempat terjadi di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam informasi tersebut, terdapat sebuah foto yang beredar di masyarakat, memperlihatkan pocong tengah berdiri di depan pintu milik salah satu warga. Pocong itu tampak diam mematung. Selain itu, tertulis dalam narasi di foto tersebut, yang mengatakan bahwa pocong yang tengah berdiri di depan pintu rumah itu sebenarnya adalah pelaku begal yang sedang menyamar mengelabui korban. Kapolsek Margahayu, AKP Hasbi As-Sidiki, memastikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan terkait kabar yang beredar di masyarakat, di mana dalam hasil penyelidikan awal, informasi yang beredar dipastikan tidak benar alias hoaks. Iya, itu hoaks, ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat, tanggal 29 Mei tahun 2026, dikutip dari Tribun Jabar. Teror pocong dan ketidakpastian ekonomi. Menurut dosen sejarah di UIN Syarif Hidayatullah, Endi Aulia Garadian, kemunculan legenda urban Ifrit, termasuk pocong jadi-jadian kerap hadir di tengah ketidakpastian ekonomi. Fenomena penampakan pocong di media sosial juga pernah muncul awal pagebluk COVID-19 saat aktivitas masyarakat mandek, krisis ekonomi global terjadi. Setiap ada ketidakpastian sosial atau ekonomi, respons masyarakat itu memunculkan fenomena-fenomena yang kita bilang kayak urban legend, hantu-hantu kota. Ya kayak pocong, kolor ijo, vampir, dulu saya ingat waktu masih kecil, ninja, dan sebagainya, katanya dikutip dari BBC Indonesia. Keyakinan ini juga dikuatkan kemunculan makhluk gaib saat situasi ekonomi sulit di negara ketiga seperti Amerika Latin. Misalnya El Chupacabras, makhluk pengisap darah, di Meksiko, El Familiar, iblis anjing tanpa kepala, di Argentina, dan El Tio, makhluk perpaduan manusia dan kambing, di Bolivia. Mata uang peso devaluasi, krisis ekonomi sampai ada demo-demo memunculkan fenomena El Chupacabras menjadi legenda penghisap hewan-hewan ternak. Dan saya kira di Indonesia juga ketakutan-ketakutan kita terhadap krisis ekonomi dicoba dialihkan kepada ketakutan-ketakutan yang sifatnya mistis, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.